Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggianisa Putri dari kelas 4 Farmasi yang akan menjelaskan tentang analisis pemanis makanan. Pemanis, berdasarkan pada bahan sumbernya, bahan pemanis itu dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pemanis alami dan pemanis yang berbahan buatan. Pemanis bahan alami itu merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan-bahan nabati ataupun hewani. Contohnya seperti gula tebu, gula merah. Dan untuk pemanis berbahan buatan merupakan senyawa hasil dari sintesis laboratorium yang dapat memberi rasa manis pada makanan. Contohnya itu truvia. Nah, di sini ada perbandingan dari kelebihan dan kelemahan dari pemanis alami beserta pemanis buatan. Pemanis alami mengandung kalori yang tinggi, sedangkan pemanis buatan itu mengandung kalori yang rendah. Lalu pemanis alami dapat terurai pada suhu tinggi, sedangkan pemanis buatan itu stabil pada saat pemanasan. Lalu pemanis alami, manisnya rasanya normal atau alami, sedangkan pemanis buatan itu ratusan kali rasanya lebih manis daripada gula. Lalu pemanis alami itu memang aman dikonsumsi, sedangkan pemanis buatan terbatas pada jumlah-jumlah tertentu, tergantung jenis dari pemanis apa yang digunakan. Karena memang ada beberapa jenis pemanis di Indonesia yang telah dapat digunakan atau sudah keluar izinnya. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari pemanis yang memang diizinkan dipakai di Indonesia. Yang pertama ini ada sakarin. Sakarin ini memiliki tingkat kadar manis kurang lebih dari 250 kali manisnya dari gula pasir. Sedangkan batas konsumsi perharinya itu maksimal 0,5 mg. Lalu kedua ada aspartam. Aspartam juga ini merupakan jenis pemanis yang memiliki tingkat kadarnya manisnya kurang lebih 200 kali lebih manis daripada gula pasir. Untuk batas konsumsinya itu maksimal 0,4 mg per hari. Lalu yang ketiga ada siklamat. Siklamat itu memiliki tingkat kadar manis yang kurang lebih dari 30 kali manisnya dari gula pasir. Sedangkan untuk batas konsumsinya itu maksimal 500 sampai 3000 mg dari per kilo bahan makanannya. Lalu yang keempat ada acesulfam K. Di sini memiliki tingkat kadar manisnya itu kurang lebih dari 2500 kali yang merupakan pemanis paling aman untuk dikonsumsi menurut FDA atau Food Drug Administration. Lalu di sini ada analisis untuk sakarin. Ada analisis kualitatif. Yang pertama itu menggunakan uji resorsinol atau sakarin ini akan secara prinsipnya sakarin ini akan memberikan warna hijau jika direaksikan dengan resorsinol. Dengan cara ujinya, yang pertama itu menggunakan uji reaksi warna. Untuk menguji reaksi warna ini, sakarin tadi, sampel tadi, itu akan ditambahkan dengan HCl 25% untuk mengubah dari garam sakarin tersebut menjadi asam sakarin yang tidak larut dalam air. Nah, lalu yang kedua, analisis kualitatifnya itu menggunakan uji KLT atau kromatografi lapis tipis. Atau sakarin ini secara prinsipnya akan memberikan warna jingga muda dengan reaksi alpha-naftil amin di bawah sinar UV. Caranya itu dengan amati bercak yang terbentuk di bawah sinar ultraviolet sebesar panjang gelombangnya itu 245 nanometer. Nah, lalu untuk analisis kuantitatifnya ada dua. Yang pertama ini uji resorsinol, ada metode alkalimetri dan metode spektrofotometri. Untuk uji resorsinol yang menggunakan metode alkalimetri ini, sakarinnya yang asam dapat dititrasi langsung dengan NaOH 0,1 N menggunakan pelarutnya penoftalin. Sedangkan untuk metode spektrofotometri, sampel ini akan diukur dengan panjang gelombangnya 266 dengan blankonya itu air.
Lalu hitung dari kontrol positif menggunakan kurva baku. Nah, lalu tadi karena ada 4, di sini untuk analisis aspartan pemanis, ini analisis kualitatifnya yang pertama menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT, yang dimana di sini fase diamnya itu silika gel dan fase geraknya itu merupakan campuran dari N-butanol atau asam asetat glasial dan air dengan perbandingannya itu 2:1 dan banding 1. Lalu setelah kita dapat bahwasannya hasil lempeng ini akan disemprot dengan larutan serum sulfat dan akan diamati bercaknya di bawah sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 254 selama 1 menit. Hasilnya warna coklat pekat kemerahan itu berarti menandakan adanya dari pemanis aspartam ini. Nah, bahwasannya hasil metabolisme dari aspartam ini di dalam tubuh, aspartam ini ketika masuk ke dalam tubuh, itu akan berubah menjadi formaldehid. Dan lama-kelamaan akan menjadi asam format yang karsiogenik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.